قال الله تعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا الله حيثما كنت وأتقي السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. Sadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimat, ibu-ibu jamaah kajian Nasyiatul Asyiah rahimahullah. Yang pertama, marilah kita panjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada sore hari ini alhamdulillah kita masih bisa berkumpul, masih bisa bertemu lagi, masih bisa belajar bersama dalam rangka menghadiri majelis ilmu yang mudah-mudahan kita mendapatkan banyak manfaat di dalamnya. Kita berdoa kepada Allah mudah-mudahan kita diberikan ilmu yang bermanfaat, yang bisa berguna baik itu di dunia maupun di akhirat. Yang kedua kalinya, selawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, kepada sahabat beliau, dan mudah-mudahan kepada kita semuanya selaku umat-umatnya yang senantiasa istiqomah dalam menjalankan sunnah-sunnahnya. Kemudian yang ketiga, tak henti-hentinya saya ucapkan mari kita senantiasa menambah ilmu kita, senantiasa kita mendatangi majelis ilmu, karena yang namanya ilmu agama, ilmu din, itu adalah sesuatu yang fardhu kifayah, sesuatu yang wajib untuk kita cari. Berapa banyak di antara kita yang merasa sudah cukup dengan ilmu-ilmu agamanya, padahal sebetulnya baru sedikit saja yang diperoleh. Jadi mudah-mudahan kita senantiasa istiqomah dalam datang ke majelis ilmu ini. Meskipun memang semakin hari semakin habis di saja. Ya mungkin nanti bisa dibuat dikemas dalam bentuk yang baru mungkin, gimana caranya biar jamaah-jamaahnya bisa kembali banyak lagi. Kalau di pemuda itu kan kajiannya muter dari rumah ke rumah, dan alhamdulillah dengan muter seperti itu mau nggak mau bisa konsisten. Karena mungkin ada snacknya itu loh. snacknya mbak, Ada snacknya, ada makanannya, jadi semangat. Meskipun ketika kajiannya ya tidur, sudah assalamualaikum nanti waalaikumsalam langsung bangun karena diberikan snack jajanan. Ya tidak apa-apa, monggo nanti tugas dari ibu-ibu NA khususnya bagian dari sudah mau berakhir ini tadi. sudah mau berakhir bahasanya. Ya. Semua ini Ustaz. Berarti kayak yang baru ya Ustaz? Iya, mau ucap. Rencananya bisa kapan? Insya Allah ya Desember ini. Desember ini. Ya. Nanti bareng berarti sama Pemuda, ya Insya Allah bareng. Nanti salah satu dari tantangan NA selanjutnya, bagaimana caranya untuk menggerakkan umat, khususnya menggerakkan NA mendatangi kajian yang sudah dijadwalkan. Baik, ibu-ibu jamaah rahmatullah, alhamdulillah sore hari ini kita sudah sampai ke hadis yang ke-16 dari hadis Arba'in An-Nawawiyah, di mana hadis Arba'in merupakan kitab hadis yang dikarang oleh Imam An-Nawawi, yang di dalamnya terdapat 42 hadis, yang mana kata para ulama apabila seorang itu mempelajari, menguasai 42 hadis ini, maka dia sudah bisa memahami Al-Quran secara sempurna. Maka dari itu di sore hari ini insya Allah kita akan bahas
pagi hadis arba'in yang ke-16, mudah-mudahan kita akan memperoleh istifadah di dalamnya. Ibu-ibu jemaah rahimakumullah, hadis yang ke-16 ini membahas tentang masalah akhlak, masalah adab. Sebagaimana dulu yang pernah saya sampaikan bahwa Islam ini bukan hanya sebatas ritual ibadah saja. Islam itu bukan hanya sebatas sholat, zakat, puasa, haji, baca Al-Quran dan lain sebagainya, bukan. Tetapi setidaknya Islam ini ditopang dengan 3 hal. Yang pertama adalah akidah, kepercayaan. Yang kedua adalah ibadah. Yang terakhir adalah akhlak. Dan 3-tiganya ini harus ada di setiap umat Islam. Seorang muslim harus akidahnya bagus, ibadahnya bagus, akhlaknya juga bagus. Kalau di antara satu hal ini kok tidak ada, maka Islamnya tidak sempurna. Ada orang yang ibadah sholatnya bagus, tahajudnya tidak pernah berhenti, duhanya jalan terus, tapi kok dia dalam hal akhlak buruk, dia suka mencela, suka menghardik, suka menghina, maka Islamnya ini tidak sempurna. Atau sebaliknya, ada orang itu bagus banget ya, sama orang lain menolong. Kalau ada orang yang membutuhkan, dia bantu, dia kasih makanan, kasih uang, baik banget sama orang. Tapi dia nggak pernah sholat, nggak pernah puasa di bulan Ramadan, maka imannya tidak sempurna. Makanya 3 hal ini harus dimiliki oleh setiap umat Islam. Maka nggak boleh kita mengatakan yang penting dia bagus, yang penting dia bagus sama kita, baik orangnya, meskipun dia nggak pernah sholat, nggak bisa. Ya. Jadi dalam diri seorang muslim itu harus ada akidah yang betul, ibadah yang bagus, dan juga akhlak yang bagus. Nah, dalam hadis yang ke-16 ini, salah satu akhlak yang dibahas adalah perihal larangan marah. Salah satu yang dibahas, akhlak yang dibahas dalam hadis ke-16 ini adalah perihal larangan marah. Ibu-ibu jemaah rahimakumullah, marah ini merupakan suatu ekspresi yang manusiawi. Sama halnya seperti sedih, marah, senang, menangis, tertawa, itu ekspresi manusiawi. Sehingga semua orang pasti pernah marah. Gak ada yang tidak. Semua orang pasti pernah marah. Apalagi kalau ibu-ibu, setiap hari bisa marah, itu pasti wajib setiap hari. Dan anak ibu bandel marah, suaminya bandel marahin ibu. Bahkan di dalam sebuah hadis, Rasulullah Muhammad SAW sendiri pun pernah marah. Nabi sekali bernabi saja itu pernah marah. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, jelaskan, qala rajulun ya Rasulullah, inni la ta'akharu 'ani sholati fil fajri mimma yutilu bina fulanun fiha. Jadi diceritakan ada seorang laki-laki yang datang ke Rasulullah. Kemudian laki-laki tersebut bilang, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku mulai dari sekarang ketika sholat fajar mau saya akhirkan. Saya jamaah fajarnya itu akan saya akhirkan. Kenapa? Karena ketika saya sholat fajar pasti yang imam itu lama. Yang imam itu lama. Makanya saya nggak kuat ketika imamnya lama. Saya mau akhirkan saja, nanti sholat sendiri. Terus dijelaskan, fawwadiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma ra'aituhu ghadiba fi mawdi'in kana ashaddu ghadaban minhu yawma idzin. Sahabat yang meriwayatkan mengatakan, setelah mendengar seorang tadi yang berkata bahwa dia setelah ini sholat subuhnya diakhirkan, fawwadiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah marah.
hari ini. Rasulullah marah banget. Kemudian Rasulullah mengatakan, ya ayyuhan nas, inna minkum munaffirin, faman amman nasa falyatajawwaz, fa inna khalfahu dha'ifa wal kabira wal hajj. Wahai para manusia, apakah engkau itu membuat orang lari dari agama? Apakah engkau membuat orang itu lari dari agama, dari Islam, dari sholat? Apakah engkau membuat orang itu gak perlu sholat lagi? Faman amman nas falyatajawwaz. Maka ketika engkau mengimami seseorang jadi imam sholat, mengimami, falyatajawwaz kata Rasul, maka ringkaskanlah, jangan panjang-panjang. Kita juga sekarang kan kadang gitu kan, imam yang lama, apalagi kalau sholat tarawih 11 rakaat, imamnya panjang-panjang, ngantuk, lama banget imamnya. Udah kita ini, wah kalau ini lama, sholatnya di rumah aja. Oh ini cepat sholatnya di masjid. Kadang itu jadi dilema ini. Kita di pondok mengajarkan anak untuk menghafal Al-Quran, membuat mereka itu banyak hafalannya, tapi setelah kembali ke daerahnya masing-masing, kalau imamnya panjang malah dimarahin. Di pondok suruh ngafalin Al-Quran biar banyak hafalan, ketika balik ke rumahnya masing-masing, ke daerahnya masing-masing, imamnya panjang dimarahin. Maka dilema sekarang. Terus gimana? Ya, jadi memang secara fikih Rasulullah menyuruh kita kalau mau jadi imam jangan panjang-panjang. Kenapa kok jangan panjang-panjang? Kata Rasul, fa inna qalbahu dha'ifa wal kabira wa dzal hajah. Karena di belakang kalian itu ada orang-orang yang dhaif, yang lemah. Al-kabir, orang-orang yang sudah tua. Wa dzal hajah, orang-orang yang memiliki keperluan, ada urusan. Jadi memang harus dilihat makmumnya itu siapa. Kalau makmumnya memang sudah tua langit, jangan sampai panjang-panjang. Tapi kalau makmumnya masih muda-muda, memang makmumnya itu misalkan para santri yang insya Allah kuat lama, gitu. Kalau dilemakan. Salah satu cerita Rasulullah pernah marah, satu cerita. Kemudian ibu-ibu, dalam Al-Quran juga Allah menceritakan bahwa Nabi Musa pun juga pernah marah. Dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 150, Allah berfirman, "Walamma raja'a Musa ila qaumihi ghadbana asifan, qala bi'sa ma khalaqtumuni min ba'di, a'ajiltum amra rabbikum wa alqal alwaha wa akhadha bi ra'si akhihi yajurruhu ilayhi." Ini menarik. Jadi dulu itu Nabi Musa pernah dipanggil oleh Allah selama 40 hari 40 malam, diberikan kitab Taurat. Di zamannya Nabi Musa itu, ibu-ibu, ada nabi yang lain, yaitu Nabi Harun. Nabi Musa dulu ketika berdakwah ditemani oleh Nabi Harun. Nabi Musa dan Nabi Harun ini berdakwah kepada Sindan, ada yang tahu? Bani Israel. Bani Israel, keturun atau orang-orang Yahudi. Jadi sebetulnya Yahudi itu dari dulu memang sering bermasalah. Dari zamannya Nabi Yusuf, Yahudi itu tidak pernah bermasalah. Yang namanya Yahudi atau Bani Israel itu adalah keturunan dari Nabi Yakub. Nabi Yakub punya 12 anak. Anaknya semuanya ini keturunan yang disebut dengan Yahudi atau Bani Israel. Di waktu Nabi
dibuang ke sungai. Sumur. Dibuang ke sumur ya, dibuang ke sumur. Setelah itu ketika Nabi Yusuf sudah pindah ke Mesir, saudara-saudaranya dibawa ke sana, Nabi Yusuf meninggal, mereka buat masalah lagi. Buat masalah, akhirnya ada raja yang bernama Fir'aun, orang-orang Yahudi dijadikan sebagai budak. Mereka disuruh buat piramid, mereka diperbudak. Akhirnya mereka minta sama Allah, ya Allah, tolong berikan saya seorang nabi untuk menyelamatkan kami. Allah mengutus Nabi Musa dengan Nabi Harun. Tapi ketika ada Nabi Musa dan Nabi Harun, mereka juga banyak masalah. Diceritakan dalam surat Al-Baqarah ketika mereka disuruh untuk menyembah Allah, tapi mereka membuat patung anak sapi, dan mereka sembah yang dibuat oleh Samiri. Ketika disembah itulah Nabi Musa datang melihat hal itu, marah Nabi Musa. Dikatakan di sini, falamma raja'a Musa ila qaumihi ghadbana asifah. Nabi Musa ghadban, marah sekali. Qala bisama khalaqtumuni min ba'di. Apa yang kau lakukan setelah aku pergi? Ini marah kepada Nabi Harun. Nabi Harun yang diminta Nabi Musa untuk menjaga kaumnya tadi, menjaga umatnya, orang-orang Yahudi, ternyata mereka malah menyembah sapi. Fa'alwal alwah wa aqada bi ra'si akhi. Kemudian setelah itu Nabi Musa buang kitab-kitab Tauratnya tadi, fa'alwal, disebar saking marahnya. Wa aqada bi ra'si akhi, dan Nabi Musa memegang kepalanya Harun. Wa aqada bi ra'si akhi yajruhu ilai, dan sampai ditarik, dipegang, ditarik saking emosinya melihat kaumnya yang malah berbuat syirik kepada Allah. Ini seorang nabi saja dia marah, Nabi Musa. Kemudian ibu jemaah rahmatullah, Abu Bakar yang beliau itu terkenal sebagai seorang yang lembut, seorang yang bijaksana, pun beliau juga pernah marah. Dibisarkan dalam sebuah hadis, tatkala Rasulullah itu wafat, maka Abu Bakar diangkat sebagai seorang khalifah menggantikan Rasulullah. Ketika Abu Bakar menjadi seorang khalifah, diangkat menjadi seorang pemimpin, ternyata banyak orang-orang Islam yang murtad, yang keluar dari Islam. Dan ketika orang-orang Islam diminta untuk membayar zakat, mereka tidak mau, mereka menolak. Lalu melihat hal itu, Abu Bakar bilang apa? Wallahi la uqatilanna man farraqa baina shalah wal zakat. Kata Abu Bakar, demi Allah, aku akan membunuh, akan memerangi orang-orang yang memisahkan antara salat dan zakat. Marah melihat ada orang yang disuruh bayar zakat tak mau, dia enggan, dia malah justru keluar dari Islam, Abu Bakar marah. Seorang Abu Bakar yang padahal dia terkenal sebagai orang yang lembut. Begitu juga Umar, apalagi Umar. Banyak kisah-kisah Umar ini marah. Salah satu kisah yang terkenal ketika mendengar kabar wafatnya Rasulullah. Ketika mendengar Rasul marah, wallahi demi Allah, saya rejeki Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Muhammad itu pasti akan balik, dan Rasulullah akan memotong tangan dan kaki orang-orang yang mengatakan bahwa dia telah meninggal. Marah. Jadi ibu-ibu jemaah rahmatullah, marah itu adalah sifat yang manusia. Semuanya pasti pernah marah, baik itu laki-laki maupun perempuan, dewasa, muda, bahkan Nabi pun, orang-orang yang maksum, yang dijaga, yang dipelihara oleh Allah pun pernah
dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya ada seorang laki-laki yang datang kepada Rasul, kemudian dia mengatakan, "Ausini, wahai Rasulullah, berikanlah saya wasiat." Jadi ada orang yang datang ke Rasul minta wasiat. "Wahai Rasulullah, berikan saya wasiat." Qala, kemudian Rasulullah mengatakan, "La taghdab." Janganlah kau marah. Rasulullah beri wasiat kepada seorang nabi, la taghdab, jangan marah. Setelah dia diberikan wasiat, dia mengatakan, "Farad dan Yamirah, wahai Rasulullah, berikan saya wasiat." Dia minta wasiat yang kedua. Rasulullah mengatakan, "La taghdab, janganlah kau marah." Nasihat wasiat yang selanjutnya pun sama, la taghdab, janganlah kau marah. Kemudian yang ketiga sama, "Ausini ya Rasulullah, berikan saya wasiat yang lain." Rasulullah mengatakan, "La taghdab, janganlah kau marah." Jadi para ulama menjelaskan pemuda ini meminta wasiat, tetapi semua wasiat yang diberikan oleh Rasul kepada seorang laki, la taghdab, janganlah marah. Hadis ini Ibu jamaah rahimakumullah, ada seorang yang bertanya itu tadi, atau yang meminta wasiat ialah Jariyah bin Qudamah. Dalam hadis, dalam syarah hadisnya dijelaskan yang bertanya, yang meminta nasihat, meminta wasiat ini adalah Jariyah bin Qudamah. Jariyah bin Qudamah. Kemudian Rasulullah mengatakan, la taghdab. La di sini adalah lanahi. Lanahi itu artinya larangan. Jangan. Dalam kaidah dikatakan al-aslu fil amri yadullu 'ala al-wujub. Pada dasarnya setiap perintah itu menunjukkan adalah suatu kewajiban. Kalau Rasul mengatakan jangan marah, berarti kita wajib untuk tidak marah. Jangan marah. Lalu bagaimana syarahnya? Para ulama menjelaskan larangan di sini memiliki dua arti. Larangan di sini memiliki dua arti. Arti yang pertama, la taf'al al-asbab al-muqtadiyata bil ghadab. Janganlah engkau melakukan sesuatu yang menyebabkan marah. Janganlah engkau melakukan sesuatu yang menyebabkan marah. Jadi kita tidak bisa menghilangkan marah. Jangan marah itu bukan maksudnya jangan kamu marah kan? Karena kita nggak bisa menghilangkan marah. Maksudnya para ulama, janganlah engkau itu melakukan sesuatu yang mana akan menyebabkan kalian marah. Kemudian yang kedua, maksud dari larangan ini adalah la ta'mal bimuqtada idza hasala. Ketika sudah terjadi marah, maka hendaknya kalian itu menahannya, atau sebisa mungkin untuk menghilangkan rasa marah tadi. Kalau tadi larangan yang pertama mengatakan jangan sampai engkau melakukan sesuatu yang menyebabkan marah, baik itu kamu sendiri maupun orang lain. Dan yang kedua, ketika memang sudah marah, hendaknya kamu menahannya atau sebisa mungkin segera mungkin untuk menghilangkan rasa marah dalam diri kamu. Itu menurut para ulama. Lalu apa saja hal-hal yang bisa membuat kita marah? Banyak. Misalkan rasa sombong. Kita merasa bahwa kita itu adalah yang berkuasa. Kita memiliki segalanya. Lalu ketika ada orang lain yang mengkritik kita, ada orang lain yang mungkin memberi masukan atau apa, kita marah. Dia sombong. Kamu siapa? Berani-beraninya beri masukan, merasa sombong, merasa paling tinggi.
atau punya motor, motornya kemudian jatuh. Jika motornya jatuh, perhitungan, oh ini harganya mahal ini, padahal cuma lecet dikit. Ini mahal ini kalau dihitung-hitung bisa sampai 1 juta ini, gimana kan ini? Marah-marah, yang begitu. Atau orang yang suka bercandanya berlebihan, ibu. Kadang-kadang kalau ibu-ibu bercandanya kan memang saya over ibu, sampai kadang apa saja dibercandai. Padahal kadang orang yang bercandai itu nggak suka, akhirnya marah. Dan anak-anak pondok juga sama seperti itu. Niatnya temennya bercanda, tapi akhirnya sampai nangis, sampai berkelahi bulan. Tahun kemarin itu ada sampai karena bercanda, emosi, pukul-pukulan, ditendang sampai mulutnya itu sobek. Itu PKO dijahit sama. Orang tuanya datang ke sini bawa tentara, sampai bawa tentara. Orang tuanya nggak terima. Loh ini kenapa anak saya kok seperti ini? Tolong diceritakan bagaimana kejadiannya. Kita ceritakan, Pak ini tuh anak-anak, ayawannya main biasa, karena ejek-ejekan, emosi, akhirnya berantem, pukul-pukulan, ditendang sampai sobek. Akhirnya alhamdulillah menerima. Oh ya, jangan sampai terjadi seperti ini lagi. Awalnya bercanda, tapi sampai dan lain sebagainya. Ibu banyak sekali faktor-faktor atau sebab-sebab yang menyebabkan orang marah. Lalu bagaimana ketika kita sudah marah? Apa yang harus kita lakukan? Nabi Muhammad menjelaskan ada 2 cara. Ketika kita sudah marah, yang dapat kita lakukan ada 2 cara. Yang pertama dengan perbuatan. Ketika kita marah, maka Rasulullah memerintahkan kita untuk berwudu. Dalam sebuah hadis dikatakan, innal ghadaba minasyaiton, fa innasyaiton khuliqa minan nar. Sesungguhnya marah itu dari setan dan setan diciptakan dari api. Wal ma'u yutfi'un nar. Dan air itu akan mematikan api. Faida ghadiba ahadukum falyatawaddo. Maka apabila kalian itu marah, falyatawaddo, hendaknya bersegera berwudu. Kalau misalkan marah, bisa dilakukan, yaitu yang pertama adalah berwudu. Kemudian yang kedua, perbuatan yang bisa kita lakukan ketika marah adalah merubah posisi. Merubah posisi. Dalam sebuah hadis dikatakan, qala lana idza qadiba ahadukum fa huwa qa'im falyajlis. Apabila di antara kalian itu marah dalam keadaan berdiri, falyajlis, maka duduk. Kalau marahnya dengan berdiri, Rasulullah memerintahkan duduk. Fa in dhahaba anhu fal ghadabu wa illa falyajlis. Kalau misalkan duduk masih marah, kata Rasul, maka hendaknya dia berbaring. Berdiri kalau marah disuruh untuk duduk, kalau duduk masih marah maka disuruh untuk berbaring. Itu yang pertama caranya. Kedua, berbaring masih marah gimana? Sekarang apa Bu Ani? Dulu itu pernah Ali bin Abi Thalib pernah marah-marahan dengan Fatimah bisa kapan? Apa yang dilakukan Ali pergi ke masjid? Pergi ke masjid itu di masjid. Daripada di rumah nanti malah tambah masalah. Akhirnya pergi ke masjid itu. Yang pertama. Kemudian yang kedua, kita juga bisa menggunakan perkataan atau ucapan. Kalau tadi perbuatan, yang kedua perkataan atau ucapan. Dalam sebuah hadis dikatakan, inni
inni la'alamu kalimatan law qalaha la dhahaba anhu ma yajid law qala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kalau orang marah, kata Rasulullah, aku itu tahu kalau orang mengucapkan ucapan ini pasti marahnya akan hilang. Apa itu? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ucapan ta'awudz. Jadi selama ini ternyata kita salah. Salah. Karena ketika kita malah istighfar. Tapi yang diajarkan Rasul ternyata ta'awudz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tapi di hati-hati dia bukan sedang marah sama suami. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Malah dikira lupa. Kira setan ya. Malah tambah marah. Karena tadi al-ghadabu minasyaiton, marah itu dari setan. Maka kita berlindung kepada Allah. Alhamdulillah saya berdoa, aku berlindung kepada Allah minasyaiton rajim, dari setan yang marah. Atau juga yang kedua, kata Rasul, alimu mayassiru wala ta'assiru wala tu'assiru fa idza ghadaba ahadukum falyaskut. Apabila di antara kalian itu marah, falyaskut, maka diam. Jadi kadang diam itu merupakan solusi terbaik ketika marah. Daripada ngomong nanti malah tambah banyak masalah itu lah, sampai kemana-mana nanti. Oh kamu gini disebutkan semua. Kadang kalau udah marah nggak terkontrol, kesalahan suami nggak bersih. Maka variasi maka diam saja. Perintah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Karena marah ini sekali lagi nanti ibu bahwa marah adalah sesuatu yang naluriah, sesuatu yang insaniah, di mana setiap orang itu pasti pernah marah, pasti bisa marah. Maka hendaknya ketika kita marah sebisa mungkin untuk menghilangkan marah itu. Yang pertama dengan perbuatan, bisa dengan duduk, bisa dengan berbaring, atau dengan ucapan dengan mengucapkan kalimat ta'awudz, alhamdulillah minasyaitonir rajim. Dan ibu-ibu yang terakhir, kita juga harus tahu sebetulnya marah itu diperbolehkan atau tidak. Kalau tadi secara tekstual hadis menyebutkan kita tidak diperbolehkan untuk marah. Tapi pada kenyataannya Rasulullah pernah marah. Para sahabat pernah marah juga. Maka bolehkah kita marah? Maka para ulama menjelaskan marah itu diperbolehkan ketika ada syariat-syariat Allah atau perintah-perintah Allah yang dilanggar. Marah itu diperbolehkan manakala ada syariat-syariat Allah atau perintah-perintah Allah yang dilanggar. Sebagaimana dalam hadis diceritakan, wallahi ma intaqama li nafsihi fi syai'in yu'ta ilaihi fatta hatta tuntahaka hurmatullahi fayantaqimu lillahi. Para sahabat menceritakan bahwa Rasulullah SAW ketika beliau itu dihina dirinya, dicaci dirinya, disiksa dirinya, beliau tak pernah marah. Tapi kalau hurmatullah, kehormatan Allah, syariat Allah itu dihina, syariat Allah itu dilanggar, maka Rasulullah akan marah. Maka ketika ada seseorang yang mungkin melakukan maksiat, kita harus memiliki rasa marah ini. Jangan kita biarkan. Katanya kan dalam hadis jangan marah ya, enggak. Ada orang yang bermaksiat, kita harus marah. Meskipun dengan catatan harus sesuai dengan batas-batasannya. Jangan sampai kelebihan batas, sampai memukul, sampai melakukan kekerasan dan lain sebagainya. Marahlah dengan marah yang proporsional, marah yang sesuai dengan keadaan dan situasi. Mungkin itu ibu-ibu jemaah rahmatullah yang dapat saya sampaikan.
di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada kesalahan itu datangnya dari saya sendiri yang fakir ilmu, dan apabila ada kebenaran itu semuanya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.